بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وتمام سبع صفات asam wal basar wal kalam dan kesempurnaan 7 sifat ma'ani itu kan ada 7 lah. Ada kalau sifat 20 itu sebenarnya kudrat ada ilmu ayat sama basar dan kalam. Nah jadi semalam sudah dibahas kita tentang 4 di antara 7 itulah. Ini kan di kitab ini mulai ayat, kemudian ilmu, kemudian iradat, kemudian kudrat. Nah ini 4 ini berbalik itu sebenarnya banyak. Nah jadi yang 7, 4 nah berarti untuk menyempurnakan jadi 7 itu ada 3 lagi yaitu sama, basar, dan kalam. Nah sama itu dia mendengar, basar itu melihat, kalam itu berkata-kata. Nah itu secara bahasa adalah seperti itu. Amasan wal basar basiratani qadimatani yang kasyiku bihima kullu mawjudin qadiman kadatihi ta'ala wa sifatihi am hadisan bagairi ta'ala am sifatan atal akhwan wal alwan wal ruwa'id bil hadakatin walas simakin kama ya'lamu bagairi qalbin wa yakhluqu bagairi alatin li'anna tarika kullakum min sifatil awadis wa kayfiyatil ajsam. Nah adapun sama dan basar dulu dibahas sama dan basar mendengar dan melihat. Nah itu adalah 2 sifat yang qadim bagi Allah Ta'ala. Ini sifat ini qadim lah, beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu ya dirinya baru, apalagi sifatnya. Nah sifatnya itu terdiri daripada dirinya ya. Kadang-kadang penglihatan itu terdiri daripada badan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala qadim, artinya Allah Ta'ala itu sebenarnya zatnya lengkap dengan segala sifatnya itu qadim semua. Yang kasyifu bihima kullu mawjudin, yang terbuka dengan jelas dengan pendengaran dan penglihatan Allah itu setiap sesuatu yang ada. Jadi bila ada itu dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Setiap sesuatu yang ada itu dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Nah sehingga ada itu meskipun bagi kita pada mau melihatnya, tapi barangnya ada itu tetap dilihat oleh Allah. Seperti suara itu ada. Nah ini kan, kalau kita bagi, kalau benda kita lihat, suara kita dengar, kita bagi lah. Tapi bagi Allah, bila ada itu dilihat oleh Allah. Nah itu baik benda maupun suara itu bisa dilihat oleh Allah. Demikian bila ada didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah itu bukan cuma mendengar suara, tapi mendengar benda. Benda itu ada didengar oleh Allah Ta'ala. Nah kalau kita ya kan benda itu dilihatlah, suara yang didengar. Bagi Allah kedua-duanya ya kan, benda dan suara dilihat oleh Allah, benda dan suara didengar oleh Allah. Itu salah satu perbedaan. Nah ada itu barangnya qadiman, yang qadim itu dilihat dan didengar oleh Allah. Contoh menghadir kepada zatihi ta'ala wa sifatihi, seperti zat Allah dan sifat-sifat Allah semua qadim. Jadi Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat zatnya, Allah Ta'ala mendengar dan melihat semua sifatnya sendiri. Am hadisan atau yang ada itu bendanya baru, sesuatu yang baru.
Bagaimana kita yang baharu itu yang lain pada Allah Ta'ala adalah baharu. Jadi menyatakan mana baharu itu lain. Baharu itu hanya ya lawanan patim tadi ya. Nah, datan amsifatan yang baharu yang lain pada Allah itu baik zatnya, amsifatan atau sifatnya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu melihat, mendengar dan melihat semua zat makhluk ini ya. Dan Allah Ta'ala pun mendengar dan melihat semua sifat makhluk. Nah, sifat makhluk itu yaitu seperti misalnya gerak dan diam itu sifat makhluk. Jadi gerak dan diam kita itu bukan cuma dilihat oleh Allah, tetapi didengar oleh Allah. Ini harus inilah, jangan sampai ini masalahnya akidah keyakinan. Bila kata itu salah keyakinan. Ini sudah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Kita jangan memakai logika kita di masalah ini. Ya banyak mendengar benda. Kita kata awal dosa itu kita wajib meyakini bahwa Allah itu mendengar benda sebagaimana Allah melihat benda. Nah, jadi benda itu baik itu berupa zat lah kita didengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala maupun sifat kita didengar dan dilihat oleh Allah. Ya contoh sifat itu gerak dan diam sifat makhluk adalah itu didengar dan dilihat oleh Allah. Nah contoh lagi warna itu adalah sifat makhluk. Jadi warna itu didengar dan dilihat oleh Allah. Jadi bukan cuma Allah melihat warna, tapi Allah mendengar warna. Hanya dipikirkan lain dan bila kata mengiasakan diri kita kayak mendengar warna. Kita ini adanya di kegayaan aja. Urusan yang paling ya. Kedamaran baunya bergaya bau benang. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala ini memang hakiki seperti itu. Dan ini dia diterima oleh hafal wajib meyakini seperti itu. Nulis madhabannya kan sudah disampaikan. Yang kada percaya Tuhan dia kada mendengar benda bahaya dia. Ini akidah. Hatta al-alwan wal alwan warrawaib. Nah sehingga yang didengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala itu alam semesta bendanya itu didengar dan dilihat oleh Allah. Wal alwan warna pun didengar dan dilihat oleh Allah. Ini tulisannya kan. Warrawaib dan bau, nah, itu pun didengar dan dilihat oleh Allah. Pokoknya setiap yang ada itu didengar dan dilihat oleh Allah. Bau itu kita kan mencium bau bagaimana. Nah tapi kalau menciuman itu bukti ada. Atau merasa kayak angin, ini kan kita merasa, tapi kita udah melihat, kita mendengar. Tapi kita merasa itu bukti bendanya itu ada. Dan setiap yang ada pasti didengar dan dilihat oleh Allah. Nah tetapi Allah melihat yang mendengar bila ada batin tanpa biji mata. Jadi Allah Ta'ala ada mata. Nah jadi kayak Allah Ta'ala itu melihat dengan zat yang bersifat basar, ya kan? Dan Allah mendengar dengan zat yang bersifat sama. Wala semakin Allah Ta'ala itu mendengar bukan dengan telinga lubang telinga ada. Jadi tidak pakai alat ini. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah mengetahui segala sesuatu itu tanpa hati. Nah, kalau kita ini alat tahu itu hati. Nah, cuma otak itu alat bantunya yang dianya itu hati. Sehingga
Quran itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala itu pendengaran, penglihatan dan hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ketiga adalah la'allakum tashkurun. Nah, Allah menjadikan bagimu pendengaran, Allah Ta'ala menjadikan bagimu penglihatan, dan Allah menjadikan bagimu hati. Wa yakhluqu bighairi alatin, dan sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu tanpa alat. Nah, jadi kada pakai alat. Nah, kita ini kalau ulang sesuatu biasanya ada alatnya, kan? Nah, itu pun tetap terbatas. Ya, kalau Allah kekuasaannya tidak terbatas, padahal Allah tidak membutuhkan alat bantu untuk melakukan itu. Lihat dalika kulluhu min sifatil hawadis. Nah, kenapa? Karena kalau ada matanya, ada telinganya, ada hatinya, atau pakai alat, nah itu semua sifat benda, sifat makhluk yang baharu. Nah, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Karena wa kaifiyatil ajsam, dan itu adalah keadaan daripada segala jisim, segala benda. Wala yukhassu samahu ta'ala bil aswat. Nah, ini lebih jelas lagi kan. Dan tiada dikhususkan pendengaran Allah Ta'ala itu cuma mendengar suara kada. Ini kalau itu ada dan ini tulisannya ada soalnya. Kalau ini kada masalah, jadi langsung mengambil kitabnya. Jadi kada tahu juga tulisan ini kalinya ada. Jadi pendengaran Allah tiada khusus mendengar suara aja. Wala basaruhu bidzawat wal alwan, dan tiada pula penglihatan Allah itu khusus melihat benda dan warna aja. Ada. Karena tusabidzalika sam'u wa basarul hawadis. Nah, beda sebagaimana dikhususkan dengan suara dan benda itu adalah pendengaran dan penglihatan makhluk. Jadi kalau makhluk ini tertentu lah, kalau benda yang dilihatnya, melihat itu khusus benda yang dilihat. Nah, kalau mendengar itu khusus suara, mendengar pada mau makhluk ini mendengar benda atau melihat suara itu ada. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala yang didengar oleh Allah bukan cuma suara tapi juga benda. Nah, sebagaimana Allah melihat bukan cuma benda tapi juga suara dilihat oleh Allah Ta'ala. Lianna kulla mawjudin qabilun li ayyusma wa yura. Nah, kenapa? Karena setiap sesuatu yang ada itu menerima bahwa ia didengar dan dilihat. Walau itu sasamuhu bil aswati wa basaruhu bil dawat la taja ila mukhassisin yukhassisuhu ma bidzalika. Ini dalil akalnya adalah jikalau seandainya, jikalau itu jatah. Ini dalam ilmu nahwu itu sebenarnya sudah ada ketentuan huruf lau itu lau harful intibalil wujud. Itu ngaran lau itu huruf nang pada terjadi, huruf menunjukkan bahwa itu pada terjadi. Nah, maka kita jaka aku subih, ya berarti ada subihnya. Bila coba buat jaka itu berarti ada subihnya, waktunya berbandar adalah jaka itu lau, makanya dalam bahasa itu berbandar sedikit jaka. Nah, itu jangan sampai betul adat itu udah pintar. Itu bahasa halusnya udah pintar, bahasa kasarnya kumul. Laulim wa kaifa qaulul hamd yang qarid Allah alladzi khalaq. Lau jaka lim kanapa
bagaimana mungkin di 3 kalimat adalah itu perkataan orang yang bodoh. Antara kasarnya aja. Mbak kita ini jalan mama itu udah paham. Jadi kasar ya. Jadi jaka, kenapa, dan bagaimana mungkin. Itu 3 kalimat. Nah itu adalah perkataan orang bodoh yang farid Allah alladzi khalaq. Dia intirat protes kepada Allah yang menciptakan semua. Jadi kalau sudah terjadi berarti itulah perbuatan Allah, itulah Allah menciptakan sesuatu kejadian, kan usah jaka-jaka lagi. Nah, misalnya turun rumah, tulang beneran kecelakaan, aja aku guring aja tadi pada kecelakaan, jaka, guling kapannya lagi. Nah, jadi itu ada penting sebenarnya, yang terpenting bagaimana kita menyikapi segala kejadian. Itulah. Nah, yang pertama pandangan batin dan etikat keyakinan kita, apapun kejadian itulah perbuatan Allah, itulah hal yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, cuma yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu macam-macam. Allah bisa mentakdirkan ketaatan pada kita, maka tugas dan kewajiban kita memandang itu adalah nikmat dari Allah, artinya kita bahwa menggawi taat itu karena ditolong oleh Allah. Nah kadang-kadang apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu berupa kemaksiatan, maka tugas dan kewajiban kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nah kadang-kadang yang ditakdirkan Allah kepada kita kenikmatan, maka kewajiban kita memandang itu datangnya dari Allah. Nah kadang-kadang yang ditakdirkan Allah yang terjadi pada kita itu bala, musibah. Tugas kewajiban kita itu adalah bersabar. Nah itu aja yang penting. Jangan memprotes Tuhan. Jangankan Tuhan, ya. Presiden nggak kalau diprotes. Kecuali nyata-nyata banget. Nah jadi jaka, kembali jaka tadi, jakainya, ini kata terjadi kan, di jakanya pendengaran Allah Ta'ala itu dikhususkan dengan suara aja. Allah pada mendengar benda khusus suara aja. Dan penglihatan Allah dikhususkan melihat benda aja karena melihat suara. Nah niscaya pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala itu menghajatkan kepada mukhassis, ya kan? Orang yang menentukan. Nah ini yang menentukan itu, nah ini khusus suara aja yang didengar, khusus benda aja yang dilihat adalah itu adalah menentukannya. Yukhassis rumah bidzalika, yang menentukan pendengaran dan penglihatan Allah tadi dengan apa? Benda, terus pendengaran suara, penglihatan benda. Nah itu kalau masih menghajatkan, nah itu berarti tidak bisa jadi Tuhan. Ini kembali lagi rumusnya, syarat jadi Tuhan tidak boleh menghajatkan apapun. Yang rumus ini nyatakan lah, jangan sampai kita tertipu dengan apapun. Pokoknya kalau kita ada bisikan-bisikan di hati, oh, sebenarnya ini Tuhannya. Teliti itu dua macam ini bilang ada, pasti lain pada Tuhan. Yang pertama, dia tidak boleh menghajatkan siapapun dan apapun. Nah, itu syarat jadi Tuhan. Nah yang kedua, semua sesuatu yang lain daripadanya menghajatkan, membutuhkan dia, memerlukan dia setiap saat. Itu aja ada banyak-banyak. Sebenarnya kata Malik Jimmy katakannya. Nah itu kesimpulan benar. Waqad alimta anna takhsisan muhallun ala sifatihi. Ya, nah sungguh engkau telah mengetahui bahwa taksis menentukan itu mustahil atas sifat Allah Ta'ala. Nah kenapa? Karena yang taksis itu adalah nama dari ta'alluq iradah.
Iradat itu artinya berkehendak. Maksud berkehendak itu Allah menentukan keadaan sesuatu yang diciptakannya. Nah, sekarang yang berlawanan, ya kan, ada tinggi, ada rendah, ada lamak, ada kurus, ada putih, ada girang, ada lakian, ada binian. Pokoknya segala sesuatu yang kemungkinan berlawanan itu ada. Yang menentukan inya itu lalakian Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya. Yang menentukan inya itu lama Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya. Kita ini kalau memilih usaha bisa aja, kadang-kadang mama pada mengurus apa nawar bertambah lama. Dan kudrat dan iradat itu ta'alluqnya khusus kepada yang jaizat atau kepada makhluk. Dia tidak bertakluk kepada wajibat dan mustahilat. Nah berarti ya, kudrat dan iradat itu ada berhubungan dengan zat Allah, dengan sifat Allah, karena semua itu hal yang wajib. Kenapa? Karena sifatnya ini berubah. Kalau kudrat itu sifatnya berubah, kalau iradat sifatnya menentukan. Nah Allah Ta'ala itu sang penentunya tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Nah, jadi di sini sudah diketahui bahwa taksis yang menjadi ta'alluq iradat itu muhalun, itu mustahil ala sifatihi, berhubungan dengan sifat Allah Ta'ala. Nah, karena lapangan kerjanya kudrat dan iradat itu bukan pada Allah Ta'ala tetapi pada makhluknya Allah Ta'ala. Nah, ini fardu kifayah aja mengetahui, memahami tentang ta'alluq ini. Jadi sama bahan ini seikung aja nang paham itu ukur aja mulai dosa. Ini maunya jangan seikung, benar mati jadi habis kan mendadak ke dosa habis. Nah, jadi balik ke catatannya untuk lima ikung dan paham tentang ini. Nah, di mana paham ini dimanfaatkan. Artinya ketika kita masalah itu pada pahamnya betapun dan lawan nang paham itu. Jangan ada dimanfaatkan. Nah, akhirnya ada sama dengan ilmu parakit adalah itu ilmu fardu kifayah. Nah, cuma dimanfaatkan orang yang paham tentang itu. Artinya kalau terjadi ada keluarga meninggal, akan kayak cara membagi warisnya lawan yang pahamnya. Ini ada yang paham nih nganggur sudah kali 10 tahun nggak ada pertanyaan masalah. Masih ini khusnudannya kira-kira ada dipahami semua dengan itu ada 20 tahun tak wujud ya orang ini. Liana layak menurut ilal hadis karena kadang menerima ketentuan itu lah kecuali yang baharu, adanya makhluk. Nah kalau Allah itu menentukan bukan ditentukan. Namanya dalam doa qunut itulah fa'inaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang menentukan tapi engkau tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Wa min sama-sama taksisu sam'i wa basaril hawadis lima tukira ala wajhin maksusin minal qurbi wa adabal akhir. Maka karena itulah menjadi sah itu maksudnya diterima akal ketika Allah menentukan pendengaran dan penglihatan si makhluk ini dengan yang disebut di atas tadi. Nah artinya Allah menentukan pendengaran makhluk itu cuma mendengar suara atau mendengar benda. Kalau benda bersuara itu lain lagi, itu suaranya adanya. Ini memang bendanya lah. Dan Allah Ta'ala menentukan penglihatan makhluk ini cuma melihat benda. Nah itu ketentuan dari Allah dan ini masuk akal karena memang iradat Allah Ta'ala itu bertakluk kepada jaizat-jaizat makhluk. Nah cuma kalau wajib maksusin Allah menentukan itu dengan cara tertentu. Nah misalnya mendengar melihat itu minal kurbi, ini ketentuan dari Allah. Jadi bila jauh pada melihat,
Kenapa mendengar juga? Biar bendanya ada, tapi jauh, ya udah apa? Ya, makanya bintang. Kalau siang ada ya, bendanya bintang nggak ada, dalam kabar bintang nggak ada. Dalam kabar ya, memang udah sudah diukur. Ya, nah tetapi karena jauh, kita melihat tidak, cuma malam hari ada alat bantu melihat. Nah ini bintang ini kena pantulan cahaya apa? Cahaya matahari sehingga dia bercahaya atau berkilau. Nah kita bisa melihatnya. Padahal ganal barangnya, tapi kejauhan dilihat. Wadamil adil. Nah yang kedua adalah Allah menentukan kalau melihat sesuatu itu ketika tidak ada dinding yang menghalangi. Ini biar parah dulu dibuat dinding, kenapa wajib melihat? Yang ulun dibuat segala, kalau melihat parah banget beda. Apa tulisan? Ada tulisan apa dah? Nggak melihat karena terdinding. Nah, tetapi kalau Allah Ta'ala dia tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh pendinding sesuatu. Allah melihat ya segala sesuatu itu dengan jelas, Allah mendengar sesuatu dengan jelas. Balkat sami'a Musa kalamullah al-kadim ma'ana laysa biharfin. Nampakkan Allah menentukan ketentuan dari Allah bahwasanya Nabi Musa itu mendengar kalam Allah Ta'ala yang batin, padahal kalam Allah Ta'ala itu pada huruf, pada bersuara. Nah, tetapi Allah yang menentukan bisa mendengar. Nah, kita bingung, ya huruf yang ada suaranya ada di mana tidak ada. Nah, tapi nyatanya di Quran wa kallamallahu Musa taklima. Walau sautin. Nah, ini jadi kalam Allah Ta'ala itu pada huruf pada bersuara. Nah, tetapi Allah menentukan bahwa Nabi Musa bisa mendengarnya. Nah, sama Nabi kita Muhammad SAW pun di malam Isra Mi'raj itulah mendengar kalam Allah Ta'ala yang pada huruf pada bersuara. Jadi jangan dibayangkan Tuhan bebandir lewat Nabi itu yang kayak model kita bebandir ya. Ada. Allah Ta'ala tetap dengan sifat aslinya, dia punya sifat kalam yang berbeda dengan kalamnya manusia, kalamnya makhluk. Nah kalamnya Allah pada huruf pada bersuara. Nah sehingga pernyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah semacam ini lah, karena pada masuk di akalnya orang-orang Mu'tazilah, maka mereka menentang ada kalam yang pada huruf pada bersuara. Nah tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab, jangankan bagi Allah, bagi makhluk pun ada kalam yang pada huruf pada bersuara, yaitu hadisun nafsi kan? Pandir hati, pandir gelarnya. Nah, bawa malaman mesin guring pandir hatinya. Nah, ingat yang ketika itu diamalkan pandir di hati inilah sebagaimana pandir di lidah itu kebanyakan tidak perlu itu mengeraskan hati, sampai itu juga pandir di hati ini mengeraskan hati, penyebab kerasnya hati. Ya, ada orang pada pemandir, tapi hati itu pandir dah, hati keras itu sama aja. Nah sehingga supaya ada hati itu pada tapi berpandir, lidah tapi berpandir. Nah gunakan lidah itu untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran, untuk bersalawat kepada Nabi. Yang bila diganakan, didiamakan, nah itu tadi. Namanya alasan orang banyak mencari kawan kemana-mana, apa aja kadang-kadang digawe di rumah ya. Alasannya jelas sebenarnya. Artinya jangan ada yang digawe, ya mungkin ada mencari kawan. Kalau digawe banyak ya sebenarnya gawean seorang boleh menggawainya.
wala fi jihatin. Nah kemudian Allah Ta'ala itu mendengar, melihatlah itu bukan pada satu arah. Nah kalau kita ini ditentukan Allah Ta'ala, yang kita lihat itu arah tertentu. Ya arah depan kita, arah kanan kiri. Nah, kanan kiri itu pun nggak ada sempurna penglihatan kita. Nah memang di muka itu baru jelas, tapi di belakang nggak ada melihat gitu. Nah itu ketentuan dari Allah. Tapi bagi Allah tidak ada urusan arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu tidak ada. Nah, semua dilihat Allah Ta'ala dengan jelas. Walau muqabalatin, dan Allah pun ada berhadapan. Harus berhadapan dan melihat keadaan. Walau gairu dalika, dan tidak boleh yang lain lima yalzamul hawadis daripada segala sifat-sifat makhluk itu tidak ada. Nah itulah hal yang mesti kita yakini tentang sifat Allah sama dan dasar. Bahwanya pendengaran penglihatan Allah adalah diulangi supaya jelas berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Itu satu poinnya. Nah kenapa? Yaitu Allah Ta'ala itu kadang pakai mata, kadang pakai telinga, kadang pakai alat untuk mendengar dan melihat, sementara makhluk itu ada alatnya. Nah itu pun namanya normal, ya kadang-kadang telinganya ada, matanya ada, dia tetap pada melihat. Itu ada normal kan? Nah kemudian ya Allah Ta'ala itu mendengar melihat itu tidak dibatasi dengan jarak dan tidak dipengaruhi oleh penghalang, oleh dinding. Dan bawahnya berdinding tampak dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Nah beda dengan kita. Nah kemudian itu tadi yang didengar oleh Allah itu bukan cuma suara tetapi juga benda. Nah sebagaimana yang dilihat oleh Allah bukan cuma benda tapi juga suara. Nah beda lawan kita. Nah bawahnya ya kembali lagi lawan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Nah di antara hal yang berbeda itu masalah itu. Wa amal kalam, adapun kalam Allah Ta'ala sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Kalam itu adalah sifat yang qadim juga. Nah jadi kalam itu qadim baiknya luar zatnya sebagaimana zat Allah qadim, kalamnya pun sifatnya pun qadim. Di qadim itu berada didahului oleh tiada. Qa'imatun bidzatihi ta'ala, nah sifat kalam ini ada pada zat Allah, tidak bisa dipisahkan dengan zat Allah. Itu sudah kesimpulan qa'imah. Ini orang bahari maknanya berdiri pada zat. Nah mendengar berdiri berarti tidak bisa berduduk. Hanya berdiri itu maksudnya bukan lawanan duduk. Berdiri itu ada pada zat Allah dan tidak bisa dipisahkan. Laisa biharfin wala sautin. Nah ini kalam Allah itu pada huruf, pada suara. Nah jadi suaranya tidak ada, hurufnya tidak ada. Nah yang belajar maka Quran itu dibacakan kalam Allah Ta'ala, maka ada hurufnya. Ini beda lagi. Nah maksudnya yang pada huruf, pada suara ini kalam yang menjadi sifat bagi Allah, yang ada pada zat Allah dan tidak bisa dipisahkan dari zat Allah Ta'ala itu namanya huruf pada suara. Nah adapun Al-Quran yang kita kenal terdahulu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, sama aja lah, kitab suci kalam Allah Ta'ala semua. Nah tetapi Allah Ta'ala yang menciptakan lafaz itu ada kalimatnya, maka ada hurufnya. Huruf itu kalau dibaca ada suaranya. Nah hikmahnya karena hikmah tertentu adalah tetapi makna
dari kalam Allah Ta'ala yang ada berhuruf, ada bersuara, yang ada pada zatnya itu bisa dipaham dari kalam yang berhuruf, bersuara, yang Quran yang ada lafaznya. Itu bisa memaham kalam Allah itu melewat kalam yang itu. Nah, tetapi dipastikan tidak ada makhluk ini yang memahami secara keseluruhan kalam yang ada lafaznya. Jadi sebahagiannya nggak dipaham, tapi itu cukup untuk inya. Nah, artinya yang paling banyak paham tentang kalam Allah Ta'ala itu Nabi. Nah, tetapi itu cukup untuk Nabi dan untuk menyampaikan kepada umat tentang kandungannya. Nah, tergantung maqam orang, anugerah Allah yang diberikan tentang Al-Quran itulah. Cuma yang jelas kadang-kadang yang sempurna bisa memahami sepenuhnya makna dari Al-Quran. Nah, kalau kita mengenal tafsir itu pemahaman dari ulama tentang Al-Quran. Tafsir itu ada 600, ada 6 gana. Tafsir Fathur Razi itu setahun yang paling gana 20 biji kitabnya. Nah, itu pemahaman yang diberikan Allah kepada beliau tentang makna dari Al-Quran itu. Nah, tetapi sebenarnya itu yang ditulislah di zaman sudah ada penulisan kitab itu. Nah, sebelum-sebelumnya itu banyak sebenarnya para sahabat yang jauh lebih luas pemahamannya tentang Al-Quran, cuma pada bertulis. Sayyidina Ali itu mengatakan, jikalau seandainya, menjadi Sayyidina Ali, aku mau menulis tafsir bab pada huruf Bismillah ini sebagai huruf banyak pada Bismillah itu, jika aku mau menulisnya, maka andai kata semua air lautan itu dijadikan tinta, semua ranting kayu yang ada di muka bumi ini dijadikan pulpen, habis tintanya belum selesai lagi tafsir huruf ba. Nah, itu baru Sayyidina Ali. Kalau Nabi ya kita pastikan jauh lebih luas lagi kan daripada Sayyidina Ali. Nah, tetapi tetap belum menyeluruh, adanya yang tertinggal bahasa kita. Nah, kenapa? Karena yang tahu persis seberapa besar luas daripada makna alam Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala sendiri. Nah, jadi untuk memahami kalam Allah mengada huruf dan suara itu, nah kita memahami Al-Quran mengada huruf suaranya. Nah, cuma sebagaimana lagi itu memahami cuma sebahagian, ya tergantung itu anugerah Allah. Nah, itu sebahagian itu yang bisa kita pahami dari kalam mengada huruf dan suara. Wala yaqbalu taqdima wa ta'khir. Nah, kalau kalam Allah yang ada pada zatnya yang menjadi sifat bagi Allah, ia tiada menerima tadahulu terdahulu. Nah, kalau kita ini kan bersusun pandai. Misalnya, aku hendak sembahyang. Nah, 3 kalimat. Aku berdahulu, kedua hendak, yang ketiga sembahyang. Harus disusun seperti itu. Nah, kalau kalam Allah jangan pernah kita mengatakan bersusun, berduduk, berdahulu, berdudi itu ada. Kenapa? Karena bilanya berdahulu, berdudi, nak tadahulu, anggap kadim, nak berdudi itu berarti baru gitu. Namun baik itu ya apa jadi keputal lah orang gitu. Mudah-mudahan masuk surga kita adalah mendamar kalau malah langsung. Ya, apa maksudnya yang ada huruf ada bersuara ini cuma untuk sementara kita masuk akal pada masuk akal, kita wajib meyakini bahwa kalam Allah ini kan ada huruf ada bersuara. Mana paham jujur, ya, masuk surga aja lah. Gitu. Karena di surga itu juga yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang beriman itu akan memandang kepada Allah Ta'ala, dan di sana Allah Ta'ala itu akan berkalam dengan orang-orang surga. Cuma kalam Allah ya tetap ada huruf pada bersuara. Nah, cuma untuk sementara seperti itu.
wa turu wal adam. Nah kemudian kalam Allah itu tiada menerima mendatang atau tidak ada. Nah kalau kita ini pandir, bahan timbul bahan tinggalan pandir itu, soalnya bersambung pada ketinggalannya. Kita ada halat caranya itu bingung ya kita. Nah pun Allah pada kayak itu. Dalatun ala maklumatihi ta'ala min wajibin wa jaizin wa mustahilin. Nah kalam Allah Ta'ala sifat pada zat Allah Ta'ala itu tadilah menunjukkan atas apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu umum pengetahuannya waqad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi yang diketahui Allah Ta'ala apa kalam Allah Ta'ala ini menunjukkan apa yang diketahuinya min wajibin, baik itu yang wajib seperti zat dan sifat Allah Ta'ala, wa mustahilin wa jaizin, dan hal yang jaiz, yaitu jaiz itu Allah tasarahnya dalam Allah tidak ada makhluk, artinya makhluk yang jaiz itu. Nah itu kalam Allah Ta'ala itu menunjukkan semua makhluk. Jadi tidak ada yang keluar dari kalam. Itu ditunjukkan namanya ya. Kita memandang anu pada daerah dalam kita pada paham. Makanya dari tafsir Quran itu luas lah. Jadi kalau misalnya tungau pada daerah kisah tungau di Quran, seorang pada paham. Ini semua sesuatu makhluk beda yang diciptakan Allah itu semua ada, ditunjukkan oleh kalam Allah Ta'ala. Bila kita tidak menemukan, berarti keterbatasan ilmu kita. Nah cuma Bahari Guru Sebukul pernah mencontohkan contoh pesawat yang ada di Quran. Dan pesawat apa? Mobil ada juga. Nah jadi mencontohkan bahwa di Quran itu semua ada. Jadi wal fail wal bigal wal hamir li tarkabuhu wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal fail wal bigal kuda, bagal wal ham wal himar. Litarkabuha. Nah ini 3 macam jenis binatang ini litarkabuha kalian jadikan untuk kendaraan. Wazina dan perhiasan itu maksudnya disembaharagakan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala akan menciptakan kendaraan-kendaraan yang kalian belum tahu saat itu. Saat Al-Quran turun kepada Nabi itu orang pada tahu lawan mobil, lagi pada tahu lawan pesawat. Cuma Allah Ta'ala mengatakan ujar Allah akan menciptakan kendaraan-kendaraan yang belum diketahui orang saat ini. Nah ya termasuk aja mobil macam-macam mobil ini kan. Ini kena mobil listrik lagi, kena BBM melarang cocok itu. Itu mancisnya mana? Ya pesawat mungkin berapa tahun akan datang akan muncul lagi kendaraan baru yang lebih canggih gitu kan. Nah itu cuma yang jelas secara umum sudah di pada hadapan Allah seperti itu. Wa mustahil. Nah kemudian kalau Allah Ta'ala itu pun menunjukkan hal yang mustahil. Nah mustahil yang berkaitan dengan Allah Ta'ala itu seperti lelawanan sifat yang wajib bagi Allah, yaitu lewat dengan kalam Allah Ta'ala menunjukkan itu, ataupun hal-hal yang mustahil pada makhluk. Nah, karena mustahil pada makhluk itu, ada orang mengatakan ujar orang satu benda dalam satu waktu keimbai antara gerak dan diamnya. Pada masuk akal itu, karena gerak dan diam pada satu benda itu terjadinya akan bergantian kan? Namun pada hakikatnya satu benda
bergerak berdiam sekaligus dalam satu waktu. Kalau kita tidak menerima, nah itu contoh mustahil pada makhluk. Nah itu pun ditunjukkan oleh kalamnya Allah. Nah makanya kalau orang memahami Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, memahaminya, maka dia akan dapat banyak ilmu dari Quran. Karena Quran itu ya semua ada di dalam Quran. Apapun lah ilmu agama, ilmu dunia, itu ada di dalam Quran. Nah cuma tadi itu keterbatasan kita yang memahaminya. Nah kalau kita tidak menemukan di Quran itu segala sesuatu itu karena keterbatasan kita, bukan karena memang ada di Quran, bukan ada tapi kita tidak paham. Wa huwa biha amirun nahin wahidun mutawakil. Masih itu ya juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguji semua dosa-dosa dan kekurangan itu dan batin. Berikan taufik dan hidayah